wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Mia Rismawati dan rekan saya Salsa Jagadita. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Primagraha. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi kebantenan. Di sini, kami akan memaparkan tempat wisata religi yang ada di Banten, yaitu Banten Lama. Banten Lama. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini menguasai wilayah Banten yang terletak di barat Pulau Jawa. Sebelumnya, wilayah Banten merupakan bagian dari kerajaan Sunda yang bercorak Hindu. Haji de Graaf dalam bukunya Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Pulau Jawa tahun 1985 menuturkan kerajaan Banten berdiri di abad ke-16. Pada tahun 1524 atau 1525, Nurullah dari Pasai yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati berlayar dari Demak ke Jawa Barat. Saat itu, pusat pengembangan agama Islam di Jawa masih terpusat di Demak. Sunan Gunung Jati dan putranya Hasanuddin melebarkan pengaruh Islam ke barat Pulau Jawa. Saat itu kerajaan Sunda bersekutu dengan Portugis, namun dibantu oleh tentara Demak, Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih Banten. Sunan Gunung Jati dianggap sebagai pendiri kerajaan Banten, namun ia tak mengangkat dirinya sebagai raja. Sunan Gunung Jati memilih menjadi Sultan Cirebon. Banten diserahkan kepada anaknya yaitu Sultan Hasanuddin. Ia diangkat sebagai Sultan Banten pada 1552. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Banten mengalami perkembangan yang pesat. Banten melepaskan diri dari Demak. Banten juga menjadi pusat perdagangan di barat Pulau Jawa. Di bawah Maulana Yusuf, kerajaan Sunda yang bercorak Hindu juga takluk pada 1579. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten melawan VOC yang ingin memonopoli perdagangan. Sayangnya, Sultan Ageng Tirtayasa gagal mengalahkan VOC karena telah dikhianati oleh putranya, yaitu Sultan Haji. Sultan Haji telah membantu VOC, sehingga berakhirlah kekuasaan kerajaan Banten pada tahun 1683. Keraton Surosowan adalah sebuah keraton di Banten. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1522 sampai 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Selanjutnya, pada masa penguasa Banten berikutnya, bangunan keraton ini ditingkatkan bahkan konon juga melibatkan ahli bangunan asal Belanda, yaitu Hendrik Lucas Cardil, seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang memeluk Islam yang bergelar Pangeran Wiraguna. Dinding pembatas setinggi 2 meter mengitari area keraton sekitar kurang lebih 3 hektar. Surosowan mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan bastion atau sudut benteng yang berbentuk intan di 4 sudut bangunannya, sehingga pada masa jayanya Banten juga disebut dengan kota intan. Saat ini bangunan di dalam dinding keraton tak ada lagi yang utuh, hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berdenah persegi 4 yang jumlahnya puluhan. Situs Cagar Budaya Keraton Kaibon merupakan keraton kedua setelah Keraton Surosowan. Keraton Kaibon merupakan peninggalan dari masa Kesultanan Banten yang dibangun pada tahun 1815. Ditinjau dari namanya, Kaibon yang berarti keibuan. Keraton ini dibangun untuk Ibunda Sultan. Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Syafiyuddin, seorang Sultan Banten yang memerintah sekitar tahun 1809 sampai 1815. Saat Sultan wafat, kedudukannya digantikan oleh putranya yang baru berusia 5 tahun. Untuk sementara waktu, pemerintahan dipegang oleh ibunya, yaitu Ratu Aisyah.
Keraton ini masih digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bupati Banten yang pertama, yang mendapat dukungan Belanda yaitu Arya Adisantika sebagai pengganti pemerintahan Kesultanan Banten yang dihapuskan mulai tahun 1815. Pada tahun 1832, situs cagar budaya Keraton Kaibon dibongkar oleh pemerintahan Hindia Belanda. Yang tersisa berupa pondasi, tembok-tembok bangunan, dan gapura-gapura keraton. Meriam Kiamuk adalah sebuah meriam kuno milik Kesultanan Banten yang saat ini berada di depan Masjid Agung Banten, Provinsi Banten. Meriam Kiamuk konon dulu dipergunakan untuk menjaga pelabuhan Karangantu yang berada di Teluk Banten. Meriam Kiamuk terbuat dari perunggu dengan berat 7 ton, panjang 3 meter, diameter luar terbesar 0,70 meter, diameter dalam mulut 0,34 meter. Ia menembakkan peluru meriam seberat 180 pon atau sekitar 81,6 kg. Meriam ini memiliki daya tembakan yang jauh dan daya ledakan yang besar. Menurut legenda, Meriam Kiamuk adalah penjelmaan prajurit Kesultanan Demak yang dikutuk. Tetapi menurut versi sejarah, meriam ini dibuat di Jawa Tengah abad 16 sekitar tahun 1527 Masehi, yang kemudian dihadiahkan kepada Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Banten oleh Trenggono, yang pada awalnya bernama Ki Jimat. Benteng Spellwich diduga memiliki kaitan erat dengan sejarah Kerajaan Banten. Benteng yang terletak berhadapan langsung dengan Selat Sunda ini diduga sebagai tempat penyimpanan meriam dan alat pertahanan untuk melawan penjajahan Belanda. Benteng Spellwich bahkan memiliki sebuah terowongan yang diduga dapat terhubung langsung dengan Keraton Surosowan. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Setiap harinya masjid ini ramai dikunjungi para peziarah yang datang tidak hanya dari Banten dan Jawa Barat, tetapi juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Masjid ini dikenal dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Tiongkok yang juga merupakan karya arsitek Tionghoa yang bernama Jack Ban Chut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Menara yang menjadi ciri khas Masjid Banten terletak di sebelah timur masjid. Menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter. Diameter bawahnya kurang lebih 10 meter. Semua berita Belanda tentang Banten hampir selalu menyebutkan menara tersebut, membuktikan menara itu selalu menarik perhatian pengunjung kota Banten masa lampau. Untuk mencapai ujung menara, ada 83 buah anak tangga yang harus ditapaki dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh 1 orang. Pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai dapat terlihat di atas menara, karena jarak antara menara dengan laut yang hanya sekitar 1,5 km. Dahulu, selain digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan, menara yang dibuat oleh Hendrik Lucas Kardil ini digunakan sebagai tempat menyimpan senjata. Kerajaan Banten juga meninggalkan museum yang terletak di antara Keraton Surosowan dan Masjid Agung Banten Lama. Pasalnya, Museum Kepurbakalaan Banten ini banyak menyimpan benda-benda purbakala. Museum ini bahkan dihadirkan dengan bangunan sekitar 778 meter persegi dengan gaya arsitektur tradisional Jawa Barat.
Kesultanan Banten pernah berjaya pada abad 16 hingga abad 17. Perdagangan yang terjadi melalui pelabuhan Karangantu menjadikan wilayah ini makmur dan sejahtera. Kini, cerita Kesultanan Banten hanya tinggal sejarah. Namun, kejayaan dan peninggalannya masih dapat dilihat di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama.